Pemirsa dan penonton dimanapun berada, salam dari Kota Sibolga. Hari ini kami melakukan suatu kegiatan acara program Jaksa Menyapa, hasil kerjasama Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga, kemudian dari SMA Matauli Pandan, dan media penyiaran Naomi Televisi, N2S TV, dan MNC TV. Selain itu, acara ini dapat pemirsa saksikan juga melalui live streaming Kejaksaan Negeri Sibolga, juga live streaming dari SMA Matauli Pandan. Kita harapkan nanti ada peserta Zoom yang bisa bergabung di acara kita ini, Jaksa Menyapa. Pemirsa yang berbahagia, ada keprihatinan kita hari ini selaku anak bangsa melihat kondisi korupsi di tanah air yang tidak berhenti dan tidak habis-habisnya, seakan datang silih berganti, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai tingkat menteri. Permasalahannya, ada pelanggaran hukum di sana. Kalau begitu, apa pengertian hukum ini dan konsekuensinya bagi negara dan warga negara? Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Bapak Henry Nenggolan SH MH. Silakan Pak Kajari, apa hal yang khusus bisa disampaikan? Terima kasih Pak narasumber. Horas Sibolga. Horas. Horas Sibolga Tapteng, karena kita satu kota, satu kabupaten, Pak narasumber. Betul. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, dimanapun Anda berada, di sini kami coba untuk menjelaskan tentang membangun generasi milenial sebagai generasi sadar hukum untuk mencegah sedini mungkin korupsi. Perlu ini fokusnya ini izin apa sama anak-anak didik kita aja Pak ya, anak yang sekolah. Iya, silakan. Kita berbicara milenial. Jadi adik-adik kami, para anak sekolah, maaf Bapak Ibu sekalian yang juga kami hormati. Pertama yang perlu kita kenal, apa itu korupsi? Jenis binatang apa ini? Kok begitu mencekam? Kok begitu orang begitu takut gitu dengan momok korupsi ini? Korupsi ini bukan jenis penyakit menular seperti COVID virus ini, dan korupsi juga bukan penyakit keturunan seperti bengek, jantung, ya Pak ya. Ya. Jadi korupsi ini dimulainya dari mana ini asal usulnya ini? Kok tiba gujuk-gujuk langsung bisa merusak tataan negara ini? Jadi para anak-anak kami, para pelajar khususnya Matauli yang mungkin akan jadi generasi ke depan lagi, catat, ngapain Anda pintar sekarang tapi toh juga nanti Anda masuk penjara nanti setelah Anda jadi pejabat ya. Jadi jenis-jenis korupsi ini yang apa sih Pak? Korupsi ini bagi kami anak sekolah ini biar kami nanti bisa menjelaskan. Karena ini antara bolak-balik nanti anak-anak sekalian. Korupsi ini itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau anak sekolahan yang mulai SD, SMP, dan SMA, dan mahasiswa. Kalau anak-anak kami mulai sejak dini sudah mulai mengurangi berbohong. Contohnya, orang tua kita menyuruh kita ke masjid atau ke gereja, kita tidak berangkat tapi main-main. Sudah, itu sudah berbohong, udah ada
bahwa kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan orang tua kita, ya. Satu, membeli buku harganya 25.000 contohnya, bilang ke rumah 30, 40, kan sudah ada perbedaannya. Udah orang tua ataupun saudara kita menyuruh kita membeli sesuatu, kembaliannya tidak dikembalikan. Berangkat sekolah, tahu-taunya di sekolah bukannya sekolah, alasan entah apa sakit, padahal tidak sakit, hanya untuk bolos. Itulah ciri-cirinya korupsi sejak dini terhadap anak-anak kami. Karena bapak juga punya anak. Saya juga sering ditipu-tipu anak saya, sehingga oh inilah bibit korupsi itu. Begini Pak Kajari, kalau kepada para siswa tentu kerugian itu kan kepada orang tua. Nah, kalau secara spesifik korupsi yang terjadi sekarang ini kan disebut tindakan korupsi itu selalu disebutkan yang merugikan keuangan negara. Nah itu bagaimana Pak penjelasan lebih spesifiknya Pak? Terima kasih. Itu tadi korupsi dini untuk anak-anak. Iya. Kalau korupsi secara keseluruhan seperti yang narasumber seperti host katakan tadi, iya. Kenapa itu korupsi sampai begitu mengguritanya? Makanya saya tadi slogan tadi yang pertama itu, korupsi bukanlah penyakit keturunan dan korupsi bukanlah satu virus yang menular. Jadi korupsi itu sebetulnya itu munculnya kesempatan, keinginan, dan ada kekuasaan sehingga mau melakukan sesuatu perbuatan dia lebih gampang karena kekuasaan itu ada pada dirinya. Jadi korupsi ini kalau kita lihat dulu ke bawah, semakin banyaknya ini peristiwa-peristiwa, baik itu, maaf kita bicara untuk Sibolga dulu ya Pak ya, tentang adanya dana desa, dana BOS atau dana bantuan BLT. Jadi sebetulnya korupsi itu dimulai adanya permufakatan jahat, itu adanya keinginan. Sehingga Bapak sebetulnya kalau kita menelit lebih dalam lagi, korupsi itu pun ada yang direncanakan, sudah dipersiapkan mulai dari pengaturan dari bawah sampai hingga terjadinya perbuatan korupsi tersebut. Ya, jadi tadi Pak Kajari mengatakan ada peluang dan kesempatan, ada kerjasama, kan seperti itu. Intinya barangkali terkait kepada nilai moral dan mental seseorang barangkali. Ya, baik, sampai di situ dulu Pak Kajari. Saya ingin ke Pak Murdiono, Kepala SMA Matauli. Pak Mur, ini kan menyangkut tadi nilai pembentukan moral, sehingga kalau bagi generasi muda, milenial, kita para siswa pelajar di luar sana juga, apa yang pantas bisa disampaikan, nilai-nilai moral apa berdasarkan misalnya dari sistem pendidikan kita. Silakan Pak Mur. Baik, terima kasih pembicara. Mohon izin Bapak Kajari, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Para pemirsa, perlu saya sampaikan seperti yang disampaikan host tadi, dan awal pembuka dari Bapak Kajari sudah menyampaikan tentang inti dari kegiatan-kegiatan atau tindakan korupsi tadi. Kami dari pendidik menyampaikan bahwa kita semua yang sekarang sedang mengawali pembangunan di negeri ini adalah merupakan hasil dari proses pendidikan sekian puluh tahun yang lalu, sehingga yang disampaikan dengan Bapak Kajari tadi dimungkinkan ada pemufakatan, dimungkinkan sudah ada niatan awal, kemudian dimungkinkan untuk kebersamaan dalam kejahatan. Nah, ini mulainya berarti dari individu, dari personal. Kami akan menyampaikan bahwa karena diberi kewenangan, maka harus ada melekat tanggung jawab. Tidak hanya diberi kewenangan,
tetapi di balik kewenangan ada tanggung jawab. Untuk itu Bapak pengacara dan Bapak pembawa acara dan para pemirsa sekalian, khususnya untuk anak-anakku, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, generasi milenial yang mengetahui untuk pendidikan secara dini anti korupsi itu harus kita mulai dari integritas pribadi kita. Kita harus menjadi seorang pelajar yang berkarakter. Kita harus menjadi seorang pelajar yang baik. Dalam era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang periode kedua ini, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sering disebut dengan Mas Menteri Pendidikan, itu dalam isu konteksnya adalah Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar itu ada hal khusus yang akan diambil, akan dituju. Haluan besar negara kita dalam dunia pendidikan akan diarahkan kepada outputnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila inilah nanti akan terintegrasi secara keseluruhan menjadi pelajar-pelajar yang berintegritas dan berkarakter baik. Begitu Pak pembawa acara. Pak Mub, pelajar Pancasila itu bukan diartikan sebagai pelajar yang memahami sepenuhnya masalah Pancasila, bukan? Nah, oke. Kalau secara khususnya Pak, di sekolah itu desain apa yang bisa dibuat perlakuan pendidikan itu pada para siswa? Bagaimana desainnya? Baik, terima kasih. Jadi profil Pancasila ini sebenarnya mengkristalkan nilai-nilai Pancasila yang dalam sekolah diajarkan dalam praktek-praktek baik. Seperti yang Bapak Kajari tadi sampaikan, praktek-praktek baik ini akan mengendap, mengkristal dalam kepribadian seorang pelajar yang dibimbing oleh seorang guru atau pendidik, sehingga akan menjadi habit, menjadi suatu kebiasaan, dan akhirnya menjadi budaya patuh, budaya yang taat sesuai dengan norma-norma aturan Pancasila. Salah satu contohnya Bapak pembawa acara, para siswa sekalian, kalian belajar itu salah satu indikator kalian berhasil adalah harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mulai dari anak usia dini, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, itulah salah satu indikator utama bahwa kalian menjadi pelajar sekaligus menjadi masyarakat akademis. Demikian. Pemirsa, bahwa tema Jaksa Menyapa hari ini dari Kejaksaan Negeri Sibolga adalah membangun generasi milenial sebagai generasi sadar hukum, cegah dini korupsi. Pak Kajari, sebetulnya hukum itu pengertiannya apa? Jadi hukum itu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di dalam hal ini hukum, makanya ada slogan kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, Ya, kenalin hukum, jauhi hukuman. Apa maksudnya di situ? Apa sih hukum itu? Hukum itu yaitu yang mengatur norma-norma kehidupan manusia sehari-hari. Adanya etika itu dibungkus semua itu. Apabila ada norma-norma atau aturan-aturan yang sudah dilanggar, yang sudah ada aturannya, maka mereka telah melanggar norma-norma itu dan melanggar hukum, sehingga perlu ada penghukuman daripada yang melanggar ini supaya ada kepastian hukum. ada sanksi. Ada sanksinya. Iya.
Jadi kenapa ada sanksinya? Supaya perbuatan itu tidak berulang lagi. Sehingga manusia masyarakat kita, rakyat ini tahu, oh ini bisa, ini enggak, ini bisa, ini enggak. Tapi manusia sekarang, masyarakat kita yang enggak bisa itu yang dijalankan kebanyakan ya. Yang enggak mungkin itulah yang enggak taat hukum, gitu kira-kira Pak Os. Khususnya para generasi milenial dan para siswa baik yang hadir maupun di luar sana, bahwa ternyata hukum itu mempunyai sanksi. Apabila dilanggar maka ada sanksi dan hukumannya. Sekarang Pak Kajari, terkait dan lanjutan dengan cegah dini korupsi itu, karena kan tadi kalau perilaku korupsi ini bukan sebagai penyakit keturunan atau wabah penyakit seperti COVID-19 hari ini, saya lebih berpikir ini menyangkut moral dan mental seseorang untuk melakukan cegah dini. Nah, secara hukum bagaimana itu, Pak? Terima kasih host. Jadi kami kejaksaan menanamkan kepada generasi muda milenial ini, kami mengenalkan hukum itu dulu pada mereka. Terus korupsi ini seperti yang andaikan mereka bertanya, Pak Kajari, ini hukum ini tadi apa, korupsi ini bukan penyakit menular ataupun penyakit bawaan. Jadi apa dong? Korupsi ini dimulai dari seperti Bapak bilang tadi, diri sendiri yang kecil-kecil, sehingga ini berkembang, jadi terbiasa, kebiasaan membodohin, kebiasaan menggelapkan pembagian. Andaikan ada dalam keluarga satu orang ya dikasih orang tuanya, terus mereka hanya membagi setengah. Ini mulai yang kecil-kecil dulu anak-anak kami, sehingga persiapkan diri Anda sebagai pemimpin masa depan yang sudah menjauhi sifat-sifat korupsi. Sifat-sifat korupsi itu apa? Ya itu tadi yang Bapak bilang, memulai jujur untuk dirimu aja dulu. Coba bayangkan setiap hari kita ini pasti ada pembohongan ataupun kepura-puraan. Coba sekali hari jujur dulu hidup. Sekali hari ya adik-adik kami, bangun, sholat, apa yang bisa kau kerjakan, disuruh orang tua laksanakan. Jangan dulu ada pelanggaran atau perbuatan tercela dalam satu hari. Coba deh, enak nggak? Nyaman nggak? Sama bapak ibu sekalian juga, coba mari belajar jujur dulu untuk satu hari. Jangan berdosa, jangan berbohong. Sekali aja dulu, nggak usah kita muluk-muluk. Karena ada satu dulu baru dua, seminggu, sebulan, bisa bertahun. Ya Pak Murdianto, sebagai kami sangat mengharapkan kepada bapak-bapak para pengajar di mata uli ini, tanamkan Bapak biar bermoral ini kita ini, siswa-siswa kita ini, calon pemimpin bangsa ini ke depan. Jadi kira-kira Pak Host, kami menanamkan untuk milenial ini, jangan membuilin temanmu. Ingat, sakit sama dia samamu apa keuntungannya? Bagaimana sebaliknya loh kalau kamu dilakukannya begitu. Jadi ada berprinsip, saya melakukan sesuatu yang jelek kepada temanku, temanku juga akan melakukan yang jelek kepada saya. Berbuatlah, jadilah anak-anakku jadi jarum, jangan jadi gunting. Kalau jarum menyamakan orang yang sobek itu Pak. Kalau gunting menyobek yang bagus pun disobeknya. Kira-kira begitu Bapak. Baik, para pemirsa dan para siswa sekalian, tentu ini akan terkait dengan pembangunan moral, etika dan perilaku kehidupan sehari-hari seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi. Pak Murdiono, ini nilai kejujuran ini kan relatif ini Pak Mur. Bagaimana ini dari sisi pendidikan ini bisa dibangun? Baik, terima kasih Mas. Kami dari pendidikan menanamkan anak-anak untuk jujur itu adalah sesuatu yang baku. Ya, jadi pada saat kita menyampaikan, melakukan, termasuk dari perencanaan yang sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan etika normanya, maka itu adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini.
Pak Kajari, dan tema kita pada pagi hari ini kita membicarakan masalah milenial. Mungkin ada pemirsa yang harus kita ingatkan. Sebenarnya generasi itu ada macamnya, banyaknya seperti apa. Jangan sampai kita ngomong generasi milenial, mohon izin Bapak Kajari, ini kita pembelajaran mengedukasi kepada masyarakat. Sebenarnya kita, misalkan anak-anak siswa kami ini lahir di atas tahun 95. Kami lahir tahun 70. Apakah generasi kita ini beda? Namanya sama enggak? Jadi untuk timeline dalam generasi itu ada yang lahir tahun 46 sampai 64, itu disebut dengan generasi baby boomer. Generasi baby boomer. Nah, kemudian yang lahir tahun 65 sampai tahun 80 itu yang disebut dengan generasi X. Generasi X. Tapi yang lahir tahun 81 sampai dengan 94 itulah generasi Y. Berarti saya termasuk generasi Y. Kemudian generasi Z itu tahun 95 sampai tahun 2010. Kemudian 2011 sampai tahun 2015 itu generasi Alpha. Nah, generasi milenial yang mana? Nah, itu kan. Generasi milenial itu sebenarnya sudah masuk ke kelompok generasi Z. Sehingga habitnya, culture yang dihadapi, kondisi lingkungan yang dihadapi antara generasi X, generasi Y ke generasi Z ini adalah beda. Generasi Z dihasilkan dari keturunan generasi X dan generasi Y. Orang tua kita, opung kita, keseharian yang kita hadapi berbeda dengan generasi Z. Nah, milenial yang dimaksudkan karena habit kebiasaan, contoh anak-anak ini dengan gadget lebih baik menempel dengan gadget daripada tidak makan satu hari contohnya. Kita ketinggalan gadget ini bisa seperti di hutan belantara karena sudah menyatunya kehidupan itu dengan gadget yang ada ini. Nah, itulah tipikal generasi Z. Nah, mohon izin Pak Kajari, dalam generasi Z ini kalau kita salah mengedukasi itu menjadi suatu bumerang. Mereka memerlukan bukti, tidak hanya membutuhkan nasihat. Mereka membutuhkan contoh, bukan hanya sekedar saran. Pada saat saya misalkan sebagai guru di Matauli ini menyampaikan kepada anak-anak, kalian harus berpakaian yang rapi sebagai uniform, sebagai sosial kontrol kita adalah seragam kita di luar. Bapak Kajari dengan gagahnya pakai baju coklat, ini adalah uniform dari kejaksaan. Pada saat Bapak Kajari atau saya mengingatkan anak-anak atau anggotanya untuk berpakaian dengan rapi, pada saat ikat pinggang kita saja masuk satu keluar dua, ini untuk generasi Z tidak mau mendengar ini, Os. Contohi dulu, ajari, itu baru dia mau. Mungkin lebih kepada contoh konkret, faktual. Jangan sampai saya menyampaikan, nah, ayo kalian ke masjid, tapi saya tak pernah ke masjid. Ayo silakan ke gereja, tapi bapaknya masih di kedai kopi, itu juga tidak bisa. Sehingga yang tantangan orang tua generasi X, Y-nya juga harus menyesuaikan. Seperti Bapak Kajari, saya bangga menyampaikan tadi beliau, apa yang dihadapi anak-anak ini, cara masuk kita harus disamakan dengan kondisi dan kemauan mereka. Itu, terima kasih. Kalau begitu Pak Mur, tanggung jawab pembentukan generasi milenial yang sadar hukum, anti korupsi lah kita katakan ke depan ini nanti, itu kan tidak sebatas bermula dari para guru. Nah, kalau kita kaitkan dengan peran orang tua itu sendiri, bagaimana itu Pak Mur? Artinya begini, apakah orang tua merasa buang-buang waktu berlebihan mengingatkan itu kepada putra-putri mereka? Baik, terima kasih. Dalam dunia pendidikan, ini merupakan suatu hasil proses integrasi antara stakeholder yang ada. Memang bermula dari pendidikan keluarga yang baik. Anak sukses itu sebagian besar berasal dari keluarga yang baik. Seseorang dalam proses pendidikan itu merupakan perpaduan
dari interaksi di keluarga, masyarakat sekitar, dan di dunia pendidikan atau di sekolah. Sehingga ketiga-tiganya ini harus menjadi suatu kebersamaan langkah. Bapaknya di rumah dengan ibunya mengajari, nah kalau kamu untuk di depan kerumunan ataupun yang lain-lain maka harus antri, contohnya budaya antri, patuh untuk antri. Tapi pada saat mereka sudah antri di suatu tempat layanan publik misalkan, tiba-tiba ada orang menyelonong ke sana, menyelonong maju duluan, anak ini terjadi suatu polemik dalam badannya, dalam pemikirannya. Apakah saya harus ikut orang yang tidak patuh untuk bisa antri, atau saya tetap harus antri meskipun saya harus lama? Nah, kalau anak itu tetap bisa kendali diri, meskipun lama saya tetap harus berdiri antri sesuai dengan urutan saya, maka pendidikan keluarga menjadi dominan untuk keberhasilan. Sehingga ini merupakan cerminan, indikator itu, Mas. Pemirsa dan para siswa, bahwa rangkaian zaman tadi dari generasi ke generasi sudah dijelaskan oleh Pak Murdiono, dan pemerintah juga sudah mencanangkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 seperti ya Pak Mur, ya Pak Kajari. Terkait dengan itu, generasi emas itu Pak Kajari, ini kan ya mereka-mereka inilah sekarang yang kita harapkan nanti menjadi generasi emas tahun 2045 itu. Nah, kalian boleh hitung berapa usia kalian hari ini sampai ke tahun 2045 nanti, berapa sudah usia kalian, dan disitulah peranan kalian dalam berbangsa ini. Pak Kajari, terkait dengan program generasi emas itu kan tentu cikal bakalnya ke hari ini juga membentuk generasi cegah dini korupsi dan anti korupsi itu. Apa penekanan yang bisa Pak Kajari sampaikan? Jadi untuk menjaga, mengantisipasi ataupun menanamkan nilai-nilai anti korupsi terhadap siswa ini, anak-anak kita ini, karena inilah prospek masa depan nanti yang 2045. Jadi anak-anak kami coba bisa berubah enggak? Ini kita mulai coba deh, mulai dari setelah sudah ada acara ini. Iya. Coba kalian lah ini sebagai apa namanya, sebagai percontohan lah di antara siswa yang hadir karena situasi COVID ini. Coba dulu berubah. Kalau ada di antara tadi yang bapak-bapak, baik Pak Kepala Sekolah katakan tadi, Pak Kajari katakan, coba berubah kebiasaan lama yang selama ini yang kita bicarakan itu masuk bagian daripada korupsi ataupun bagian daripada pembangkangan. Jadi kalau cuman hanya Pak Kepala Sekolah yang bla 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 tanpa didukung oleh orang tua, karena ini harus kolaborasi nih Pak. Anda juga sebagai anak punya hak untuk memprotes bapak atau ibu anak-anak kami apabila melihat orang tua melakukan suatu korupsi. Contohnya, bapak Anda bangun siang tidak kantor, berhak anak kami mengingatkan orang tua, Pak, bapak sudah korupsi waktu, bapak mengajari kami supaya tidak korupsi waktu, bapak sendiri korupsi waktu. Itu enggak, sehingga ada feedbacknya, si orang tua juga biar agak merasa, oh ya anakku aja udah mengingatkan aku. Atau bapak itu kan mama tadi ngasih uang belanja sekian untuk beli ini, kok enggak bapak belikan rokok sebagian. Itu kayaknya bagian dari korupsi tuh Pak. Jadi interaksi di rumah tangga itu penting, supaya karena anak-anak sekarang kalian udah canggih kali deh, jauh dari kami. Kalau Pak Kepala Sekolah bilang tadi ini sudah sebagian dari tubuh, kalau saya menyandarkan ini Pak Kepala Sekolah, ini handphone ini sudah sebagian dari oksigen. Kalau oksigen Bang, oksigen lupa kita menghirupnya. Kalau kita bilang sebagian dari iman, nanti terlalu ini lagi. Makanya sama generasi sekarang ini harus survei membuktikan fakta yang ada, itu yang kita tunjukkan.
Kalau kita tunjukkan A, kita instruksikan A, ternyata kita melakukan B dan C, bapak aja gini ngomong aja. Jadi betul-betul memang generasi sekarang betul-betul kayak online ATM, pencet keluar uang, pencet dispenser keluar panas dingin. Susah kami mengimbangi anak-anak sekarang kalau nggak diikuti dengan orang tua yang jeli. Kalau nggak nanti jadi generasi hancur-hancuran ini, Bang. Itu makanya kami izin host, perlu kami tekankan kepada anak-anak kami ini, coba kenali hukum, jauhi hukuman. Coba berubah dengan teman-temanmu juga. Mari kalian juga sharing, karena kalian akan jadi pemimpin nanti 2045. Kalian yang megang negara ini. Kalau kami ini udah satu-satu nih, tinggal tunggu berangkat ini, udah boarding ini, tinggal nunggu ada pesawatnya aja. Kalau tiket udah punya. Ya, kalau anak-anak kami itulah kira-kira Pak Host, mungkin apa-apa saja yang kita berbicara kepada anak ini harus bahasanya bahasa sederhana, Pak Host. Nggak boleh dengan peraturan ini nggak masuk itu, Pak Host. Ada di internet kata mereka itu. Itu kira-kira, Pak. Baik, terima kasih Pak Kajari. Untuk menutup sesi dialog kami di depan ini, saya ingin mengajak kepada para siswa yang hadir untuk bersama-sama menyebutkan dengan keras ini, kenali hukum, jauhi hukuman. Ya, 1, 2, 3. Kenali hukum, jauhi hukuman. Sekali lagi. Kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih. Dan kita beri tepuk tangan dulu semua. Baik, sesi dialog kami sudah berakhir. Dan ini saatnya bagi para siswa dan hadirin yang lain juga untuk menyampaikan apa rasa dan perasaan yang diperoleh atau masukan apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin ditanyakan seperti itu. Tapi sebelum kepada kalian, saya ingin memancing siswa kita ini, Pak Kajari, untuk bertanya. Jadi jangan sungkan, jangan takut-takut, tanya saja. Secara etika dan budaya, Pak Mur, kalau suatu ketika pagi si papa mau berangkat ke kantor atau si ibu mau berangkat ke kantor, tiba-tiba anaknya menyampaikan pesan seperti kata Pak Kajari tadi, Pak, jangan lakukan korupsi, malu aku di sekolah. Dari nilai etika dan budaya keseharian itu pantas atau tidak, Pak? Baik, terima kasih. Sangat pantas. Jadi kalau anak-anak untuk menjadi contoh, tidak hanya sekedar mencontoh, ini juga menunjukkan bahwa suatu kedewasaan itu tidak dilihat dari usia. Kedewasaan itu bisa dilihat dari berapa banyak kemampuan kompetensi yang ada untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau untuk mengingatkan seperti sampaikan Pak Kajari tadi, itu justru kalau saya sebagai orang tua menjadi suatu kebanggaan, bukan menjadi sakit hati diingatkan anak-anak. Tapi kadang-kala kan orang tua, Pak, apa malu-maluhon kok, pandai-pandian kok mengajari aku, katanya. Macam mana itu Pak Kajari, ya kan? Betul. Sering seperti itu mengajari aku, pula kau. Nah, itu lanjutkan, Pak, ya. Baik, dan satu lagi, Pak Kajari, para pemirsa, tadi disinggung tahun 45, generasi emas 2045. Ini akan menjadi suatu bayangan yang dua sisi yang berbeda. Tahun 2045 itu kondisi sekarang diprediksi tahun itu adalah Indonesia menjadi negara yang beruntung dari teori, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi ini usia produktifnya jauh lebih besar dari usia anak-anak ataupun usia lanjut. Nah, pada bonus demografi itu, kalau pendidikan, termasuk pendidikan karakter yang sekarang itu berhasil dengan baik seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, maka yang mengawai pembangunan di 2045 itu sudah bisa kita bayangkan hasilnya baik. Tapi seperti yang Pak Kajari sampaikan, di 2045 kalau hasil proses pendidikan sekarang tidak baik, itu bisa kita bayangkan beliau-beliau nanti menjadi capek, banyak kejahatan di mana-mana,
Akhirnya saya boleh mengambil pinjam istilah, kalau tidak dihasilkan dari proses pendidikan yang baik, itu akan menjadi tsunami sosial. Tsunami sosial. Tsunami sosial, seperti korupsi di mana-mana, bisa jadi kejahatan di mana-mana. Makanya sangat penting. Saya berterima kasih dalam pagi hari menjelang siang ini ada kesempatan untuk berdialog dengan Pak Kajari dan anak-anak sekalian dan pemirsa sekalian. Ini mengingatkan bahwasanya untuk menjadi pemimpin yang baik itu memang harus dipersiapkan. Tidak bisa pemimpin itu hanya instan. Sehingga karakter-karakter yang disampaikan oleh Bapak Kajari tadi mudah-mudahan menjadi kebiasaan kalian, menjadi habit, dan seluruh pemuda, seluruh pelajar-pelajar yang bisa menyaksikan dalam acara pada pagi hari ini bisa mengambil hikmah yang baik. Itu, host. Baik. Para siswa, siapkan pertanyaan kalian. Tapi ini ada pertanyaan yang pertama ini dari web yang masuk, Pak Murdiono, Pak Kajari. Pertanyaan, terima kasih atas kiriman pertanyaannya dari Michael Boris. Apakah gratifikasi termasuk korupsi? Itu pertanyaannya, Pak. Silakan Pak Kajari. Terima kasih. Sama-sama kita mengetahuinya bahwa gratifikasi itu sudah jelas itu termasuk korupsi. Kenapa? Karena jelas ada undang-undang yang mengaturnya itu. Pejabat negara dilarang menerima. Kalau menerima itu kan sudah bagian daripada perlakuan korupsi. Iya. Iya. Jadi walaupun didesain dia lebih halus, contohnya gratifikasi tadi yang untuk menerima, dan ini menerima dan yang memberi. Iya. Dua-duanya juga. Dua-duanya kena. Iya, dua-duanya kena itu. Artinya sanksi hukum tetap berlaku. Ya. Baik. Tapi namun kalau hadiah tadi yang diberikan itu dilaporkan, itu tidak. Dilaporkan ke? Dilaporkan mau ke Kejaksaan, mau ke KPK. Contohnya, ada ini saya dapat, biar mungkin didaftarkan, biar tahu asal usul barang dari mana. Seperti itu, Pak. Seperti gitu ya, kira-kira. Baik, itu kepada Michael Boris jawaban yang disampaikan oleh Pak Kajari. Sekarang saya buka termin untuk para siswa yang ada di ruangan ini. Saya minta 3 siswa, silakan. Selamat pagi Pak. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hidayatullah dari kelas 12 IPA 1. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui korupsi sudah banyak di mana-mana di negara ini, dan kemudian sudah ada yang ketahuan oleh pihak hukum, dan kita juga tidak tahu apakah masih ada yang belum terlihat atau belum nampak oleh pihak hukum. Saya ingin bertanya, apakah ada ciri-ciri khusus dengan atas tindakan korupsi ini, Pak, agar kita dapat mengetahui kondisi-kondisi tersebut. Terima kasih, Pak. Ciri-ciri khusus tindakan korupsi, begitu? Siap. Ciri-ciri khusus ini manusianya kah, jabatannya atau apa? Seperti apakah ada ciri-ciri khusus dari manusia tersebut untuk melakukan tindakan korupsi? Oh, barangkali ini tes kejiwaan ini Pak Kajari ya. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi? Belum ada? Oke, siapkan pertanyaan, silakan Pak Kajari. Terima kasih. Jadi ada ciri-ciri, kalau maksudnya itu berarti gambaran-gambaran orang pelaku tindak pidana korupsi. Gitu kira-kira ya Pak Hos ya. Kalau Pak Kajari ciri-ciri wanita cantik, aku apa? Tapi namun demikian sepanjang bisa kami jawab ya. Jadi begini Linda, kalau dihukum ada teori Lamroso, itu ciri-ciri tampang penjahat. Ada itu beberapa poin-poinnya itu. Jadi ada katanya, ngelihat wajahnya ini aja 3 bulan ku penjarakan ini, belum perbuatannya. Ada itu. Masih melihat wajahmu 3 bulan kau ku penjarakan, belum lagi perbuatanmu. Berarti tambahannya itu. Iya. Korupsi itu Adinda ini kejahatan yang sangat licik. White collar crime, penjahat kerah putih.
yang memang betul intelektual, berkemampuan. Makanya Anda akan generasi milenial yang akan menjadi pemimpin di 2045. Kami membekali anak-anak kami sedini mungkin. Karena bukan wajah tidak jadi jaminan sekarang. Hatimu yang kupertahankan, kata bapak itu. Wajahmu itu bisa disalon, bisa didesain. Makanya wajah, ciri-ciri dari orang yang korupsi itu bisa kamu lihat. Pekerjaannya dia apa, kehidupan sehari-harinya bagaimana, berimbangkah antara pendapatannya dengan kehidupan sehari-harinya. Contohnya gaya hidupnya. ya gaya hidup saya, betul. Ya, betul. Jadi seperti Pak Kajari. Pak Kajari ini bergaji kurang lebih 10 juta lebih lah. Saya punya naik mobil aku ke kantor Rubicon. Dari mana lah uang itu? Nggak punya. Ini contoh konkretnya aja. Sehingga kalau ada, oh ini anak, karena wajah tidak bisa tidak menjamin. Contohnya ya, yang mungkin anak-anak kami sudah banyak mendengar, mau si A, si X yang udah ditangkapin segala macam sampai dengan menteri, ya kan? Lihat wajah-wajah menteri yang ditangkap, ganteng, bersih. Jadi makanya kadang-kadang yang pelaku korupsi ini bukan karena terus pakaiannya kotor, ini udah melakukan ini. Bukannya dia terus pakaiannya bersih, dia tidak melakukan, belum tentu. Jadi korupsi itu gimana ya, nggak bisa dilihat, tapi aromanya bisa dicium. Jadi ciri-ciri yang seperti Anda, anakku katakan tadi, itu lihat hanya maksudnya lihat aja lah dengan gaya dan penghasilannya dengan gaya kehidupannya sehari-hari. Contohnya, wah ini rumahnya, ini satu rumah 4 orang, mobil ada 5. Apa kerja bapak ini ya? Atau jangan-jangan korupsi itu? Bisa. Untuk generasi sekarang itu ya gitu. Itu yang kita inginkan, koreksi. Ya. Tapi jangan menuduhkan dulu, karena hukum itu Anda sebelum ada 2 alat bukti yang mendukung bahwa perbuatan itu ada, jangan kita terus ngejas bahwa dia melakukan korupsi. Ya, baik. Yang bisa menentukan dia bisa korupsi atau tidak hanya putusan pengadilan. Ya. Jaksa pun tidak bisa menuduhkan kau korupsi. Enggak. Kami patut duga Anda korupsi. Membuktikannya biarlah persidangan yang menentukan nanti. Saya rasa gitu. Iya, terima kasih pertanyaannya tadi. Jadi seorang pelaku korup itu tidak perlu wajah yang sangar ya Pak ya, tidak perlu berewokan seperti saya misalnya, berewokan ya, tidak perlu, malah mirip-mirip aktor Pak ya, ganteng. Jadi dia tidak perlu masker, tidak perlu topeng di situ. Tetapi banyak kasus sesudah dia koruptor, dia korupsi, dia lari, dia operasi plastik wajahnya. Ya itu dia ya. Baik. Sebelum saya bacakan ini pertanyaan yang masuk dari live streaming, ada lagi dari siswa. Silakan berdiri, sebutkan nama. Izin perkenalkan diri, nama saya Jeddah Muhammad Krisna Gobat. Sebelumnya selamat pagi untuk semua. Pagi. Izin bertanya kepada Pak Kajari, mengapa hukuman yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi cenderung lebih kecil dibandingkan terpidana kasus pencurian? Sebagai contoh, pada tahun 2017 seorang pencuri sendal jepit dihukum 5 tahun dan seorang bupati seorang anggota DPR Bengkalis yang korupsi 31M dihukum 1,5 tahun. Dan bagaimana jika karena kecilnya hukuman terhadap terpidana kasus korupsi yang menyebabkan orang-orang semakin marah dalam melakukan tindakan korupsi? Baik. Ya, sudah bisa kita pahami Pak ya. Dalam vonis hukuman bagi para koruptor ini, kadangkala di luar sana ada narasi yang mengatakan seakan-akan tebang pilih ya, hukum itu apa namanya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, begitu disebutkan di luar sana Pak Kajari. Bagaimana Bapak menanggapinya? Terima kasih. Jadi kalau seperti
anak kami tadi bilang, kenapa yang mencuri sendal jepit 5 tahun, kami nanti mau kepastiannya itu ada apa tidak, itu biarlah kita ikut jalur cerita dulu. Kenapa pencuri sendal jepit 5 tahun, sementara yang korupsi sekian ini hanya setahun sekian-sekian, kan gitu tadi ya. Mungkin sendal jepit yang dicurinya ini mungkin emas tadi ini, jadi makanya agak berat hukumannya ini. Jadi kalau tentang korupsi, berat ringannya suatu hukuman maupun tuntutan ataupun putusan dari hakim itu kembali kepada menilai apakah kerugian negara itu sudah dikembalikan. Ya, jadi begini Adinda, kalau andaikan si A melakukan korupsi tapi dikembalikannya semua yang dikorupsi yang sudah dituduhkan kata, sehingga tapi perbuatan sudah berlangsung, tapi duit dikembalikan semua, negara tidak dirugikan lagi. Ya, karena di sini harus ada ajas keadilan itu, ajas persamaan itu, maksudnya bahwa semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Tapi di dalam pelaksanaan hukum ataupun untuk berat ringannya suatu hukuman itu juga harus banyak kriteria penilaiannya, apalagi terhadap korupsi ini. Karena korupsi ada beberapa jenis. Korupsi yang mengakibatkan matinya orang. Contohnya membangun pasar, pasar ini dikorupsi, ada orang lagi jual-jualan di sini rubuh. Itu lebih bahaya lagi. Ini korupsi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Jadi bukan hanya kerugian negaranya aja dihitung, tapi apa akibatnya? Korupsi yang membuat ekonomi terganggu sehingga membuat harga naik. Pembangunan jembatan, putus jembatan ini, masyarakat yang di sana sehingga 4 jam lagi dia harus bisa ke seberang ke pasar ini. Harga di sana jadi membludak. Jadi kondisi itu bisa menambah beratnya hukuman. Oh ya, makanya korupsi itu ada side effect atau akibat yang dia akibatnya apa? Iya. Contohnya BLT. Untuk membagi masyarakat ini BLT dikasih tunai, dikorupsikan, mati di sana karena nggak makan, karena nggak dapat beras ini, lebih tambah lagi itu hukumannya. Baik, Pak, ya. Gitu kira-kira. Jelas ya, cukup jelas ya. Jadi tergantung. Itu tergantung daripada ininya ya. Apakah itu negara? Makanya maaf izin host, sekalian pertanyaan anak kami ini, sekalian memberitahukan kepada mungkin pemirsa yang lain dapat mendengar dan menonton. Kalau kejaksaan semboyannya sekarang ini, kami bukan penindakan, kami bicara pencegahan. Pencegahan, Pak. Kami selalu bagaimana caranya apabila ada suatu perbuatan korupsi diindikasikan, kami selidiki dan dapat faktanya, kami lihat dulu ini korupsi buat apa. Seperti yang tadi kita bilang Bang, kalau dia membangun sarana, membangun ini, ternyata pembangunnya tidak selesai, hanya setengah-setengah, itu sudah berlangsung perjalanannya. Tapi kalau bagian kayak pengadaan, contohnya yang baru-baru ini Kejaksaan Sibolga menyelamatkan uang negara 7 miliar untuk dana desa, ada melakukan suatu acara, tapi acara itu tidak ada, fiktif. Nah, kita kondisikan, apa mungkin kami harus memenjarakan orang sebanyak orang ini? Apa caranya untuk menyelesaikan? Kembalikan duit itu. Dibalikkan duit itu, balikkan lagi dia ke negara. Sehingga perbuatan itu, itulah penjagaan. Jangan sampai terjadi kalau boleh. Jadi orientasi kami, Pak Hos, bahwa kejaksaan sekarang cegah dulu, bina dulu. Ya. Tak mampu lagi, baru masuk tindakan. Baik. Ya. Inti pokok daripada tugas kejaksaan hari ini melakukan pencegahan ya, perlakuan tindak korupsi itu. Masih ada? Ya, silakan. Nama saya Zaki Tangga. Saya ingin bertanya tentang tanggapan Bapak, bagaimana mungkin kita semua pernah mendengar beberapa saat yang lalu tentang korupsi dana untuk COVID-19. Mungkin di beberapa persidangan pada saat awal hukum pidananya Pak, sidang pidananya itu disiarkan secara luas di media-media. Namun lama-kelamaan itu mungkin bakal tertutup Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu Pak?
Padahal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941 tentang Hukum Acara Pidana, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, hakim membuka sidang untuk menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaannya anak-anak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Langsung Pak ya. Ya, langsung aja Bang. Kalau soal teknis persidangan, tidak apalagi dalam situasi COVID sekarang, Adinda, ya, bahwa terdakwa itu dia ditempatkan di lapas, sidang antara jaksa dan hakim kalau ada pengacaranya atau saksi-saksi yang mau dihadirkan itu di pengadilan. Jadi seperti yang kami maklum, anakku, makanya orang tua harus mengayomi anak Bapak. Ada kekurangan anak harus ditambahin biar penuh. Jadi jangan dimarahin. Orang tua sekarang seperti Bapak bilang, orang tua bapakmu pula kau ajari katanya. Betul. Ini dah. Jadi Adinda, itu sidang terbuka untuk umum seperti yang kamu bilang tadi itu, dan tapi tidak akan mungkin, siapa yang mau datang melihat silahkan, tapi situasi COVID sekarang, jangankan untuk pengunjung sidang, antara terdakwa dengan ini kita aja dibatasi karena COVID ini. Tapi itu sidang terbuka untuk umum. Bagi siapa yang mau menonton langsung, mau langsung ke pengadilan lengkap dengan 3M-nya, masker atur jarak dengan cuci tangan, itu mungkin karena di pengadilan disediakan itu, dan itu sudah selesai itu. Maksudnya tidak pernah ada sidang yang untuk ditutup-tutupin, enggak boleh itu. Dan itu tidak ada tertutup untuk umum. Ya mungkin orang aja yang nggak menonton. Gitu loh tidak. Walaupun itu masuk tadi pertanyaan itu entah 8 penjuru angin itu mungkin tidak menonton dia. Tapi proses hukumnya sudah berjalan. Ya, gitu kira-kira Bos. cukup jelas ya. Artinya proses hukum itu dan persidangan itu tetap dilakukan ya. Baik. Maaf Pak Kajari, nampaknya Bapak jadi bintang hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Kajari kita. Karena ada pertanyaan dari live streaming lagi dari Bapak ini, Ahmad Marsudi. Kenapa pelaku korupsi tidak diberi hukuman mati saja Pak? Nah ini Terima kasih. Jadi mungkin inilah yang sedang dibicarakan hangat-hangatnya di tingkat pusat kita sana. Karena baru-baru ini kita tahu bahwa ada korupsi yang tentang bansos, karena memang di dalam hal apabila ada di situ di satu undang-undang itu, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan bencana itu hukumannya itu memang untuk sementara ini di Indonesia belum ada jaksa belum pernah menuntut untuk hukuman mati. Tapi jaksa sudah mulai menerobos sekarang tuntutan seumur hidup, yaitu masalah asuransi Jiwasraya. Ya, dan alhamdulillah hakim konform. Jadi sudah mulai naik dia. Dulu ancaman hukumannya kan cuma 20 tahun ataupun ini sudah main dia, udah kayak narkoba. Mudah-mudahan, nggak tahu, mungkin para petinggi-petinggi kita di atas sana bergodok dengan DPR, apakah dimungkinkan untuk menghukum mati para koruptor ini, apabila koruptornya seperti yang kita bilang tadi, di dalam wabah apa-apa aja yang bisa untuk dihukum mati koruptor ini. Gitu kira-kira. Jadi ada kriteria yang khusus lagi begitu ya Pak Kajari ya. Baik, nampaknya waktu kita sudah semakin singkat, dan untuk mengakhiri dialog dan tanya jawab kita, untuk closing statementnya ini Pak Mur, saya ingin penegasan dari Pak Murdiono selaku katakanlah tokoh pendidik bersama rekan-rekan guru di SMA Matauli Pandan ini, dan mungkin juga kepada guru-guru di luar sana, tentang
perlunya pendidikan moral Pancasila itu tetap diberlakukan kepada para siswa, karena nilai-nilai dan moral Pancasila itu sudah di sana ada kejujuran, ada masalah agama, budaya, dan lain-lain. Penegasan Bapak sebagai closing statementnya. Baik, terima kasih Mas. Mohon izin Bapak Kajari kepada pemirsa sekalian, anak-anakku yang ada di studio. Seperti sampaikan Bapak Kajari tadi, memang Pancasila ini ending dalam Merdeka Belajar untuk dijadikan semacam profil pelajar Pancasila tadi itu menjadi suatu hal yang harus kita wujudkan dan kita penuhi. Saya dalam closing ini akan memberikan satu akronim Pak Kajari kepada anak-anak untuk oleh-oleh. Jadi kalau kita belajar tentang nilai-nilai anti korupsi itu jumlahnya 9. Kadang-kadang kalau kita untuk mengaplikasi yang baik itu harus memahami. Supaya bisa paham harus hafal dulu. Maka 3 tingkatan ini menjadi suatu dasar. Hafal dulu, memahami, baru bisa melaksanakan dalam taksonomi Bloom itu. Dan dalam anti korupsi ini saya bacakan ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kemudian kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kalau disuruh menghafal ini agak panjang. Nah, kita buat akronimnya ya. Ini khusus untuk anak-anakku yang ada di ruangan ini. Kita buat akronim mungkin begini. Judulnya Mandidis. Jawablah dengan keras supaya Hana, Ani, adil. Judul kejujuran, dulnya kepedulian. Mandiri, kemandirian, disnya kedisiplinan. Jawab pertanggungjawaban, keras, kerja keras. Hana, kesederhanaan. Ani, keberanian. Adil, keadilan. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Ya, silakan. Ya, judulnya Mandidis. Jawablah dengan keras supaya Hana, Ani, adil. Begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semua dalam masa pandemi ini. Sukses Bapak Kajari beserta jajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murdiono SPD MM, Kepala SMK Matauli Pandan telah menyampaikan closing statementnya. Dan kepada Pak Kajari, saya ingin closing statement dari Pak Kajari terkait dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 di ayat 3 yang mengatakan negara berdasarkan hukum, dan kita kaitkan dengan budaya malu melanggar hukum. Silakan Pak Kajari. Terima kasih Pak Os. Jadi anak-anak kami, kalau Pak Kajari bahasanya bahasa dasar aja. Mari naik kelas. Ya. Jangan mau tinggal kelas. Berubah. Coba apa yang kami bicarakan dengan Pak Kepala Sekolah tadi dengan Pak Kajari, semua itu kembali ke diri anak-anak kami. Kalau dia lewat itu lewat aja. Tapi kalau dia nempel, kalau Pak Kajari minta, mari berubah dan bergeser untuk naik kelas. Oke? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kajari. Closing statement yang singkat tapi intinya adalah perubahan dan berubah. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada akhir acara ini kami dari tim penyelenggara Naudi Sejahtera Televisi N2S TV bekerjasama dengan MNC Televisi, kemudian dari Kejaksaan Negeri Sibolga dan SMA Matauli Pandan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di acara ini dalam upaya membangun generasi milenial sebagai generasi sadar hukum, cegah dini korupsi.
Kita berikan aplaus kepada Pak Kajari Spolga dan Pak Kepala Sekolah di Banten. Terima kasih atas kebersamaan kita seluruhnya, baik yang menyaksikan melalui live streaming maupun para hadirin dan para siswa yang telah hadir di acara ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apapun ceritanya, kita adalah bangsa Indonesia yang patuh dan taat pada hukum. Sekali lagi, untuk menutup kebersamaan kita, mari kita sebutkan ramai-ramai secara keras: kenali hukum, jauhi hukuman. 3, 2, 1. Kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih. Salam dari kami, Edi Saputra. Sampai jumpa.